Hai guys, welcome back to Patio. Gua Charles, sebelah gua ada Felix. Hari ini kita mau ngebahas soal tentang khayalan yang kedua. Nah, yang kemarin udah pada nonton belum? Udah belum? Nggak tahu film banyak banget. oke. Jadi Lex, hari ini kita pengen ngebahas soal zodiak nih. Lu percaya nggak zodiak itu ada atau nggak? Masalah lu percaya nggak zodiak itu? Kalau zodiaknya kan nggak mungkin ada. Percaya atau enggak ya? Kalau dibilang percaya, enggak. Tapi kalau baca doang seru aja. Bukan saja seru doang. Karena gini, kalau pada saat lu baca kan kerasa, oh related nih. Padahal Iya. soalnya juga ya psikologis aja sih. Soalnya bahasanya juga ngambang sih. Ya, Lu ngerasa nggak? universal. Bahasanya universal. Bahasa universal ya artinya kamu bakalan dapat hal yang baik. Hal baik itu bisa apa aja. Benar. Nah, terus gue mau nanya nih. Hah? Kenapa lu mau bahas itu di keterangan kayak Menurut lu itu sebuah tantangan khayalan nggak? bisa jadi sih. Karena Begitu kita misalnya bilang deh saat kalau misalnya ininya tidak cocok dengan apa yang kita lakuin nih. Contohnya Sagittarius sama Capricorn nggak cocok. itu gue nggak tahu terus lanjut. Nah jadi musrik Musrik itu di agama Islam artinya hal-hal yang gimana maksudnya hal yang Bukan itu. haram atau jelek atau apa, gue lupa. Tapi kan nggak ada hubungannya. Scorpio sama apa tadi? Aku ambil contohnya Sagittarius sama Capricorn Sagittarius sama Capricorn. Apanya yang nggak cocok sebagai pasangan. Lu dengar nggak relate dengan maksud gua? gue nggak tahu. Soalnya gue nggak pernah baca. Nah, misalnya ambil contoh Sagittarius sama Capricorn kan nggak cocok nih secara zodiak. Dianggap musyrik. Enggak dianggap musyrik karena ini asal-asalan nih, hal yang tidak sesuai agama nih. Tunggu, jangan bawa agama dulu. Enggak, maksudnya dianggap kayak gitu. Tapi begitu, rupanya Sagittarius sama Capricorn cocok nih. Wah, kita lihat ini zodiaknya apalagi. Enggak ada orang kayak gitu. Iya. Cuman maksud gue nggak. Menurut gue konsepnya beda deh. Tatanan kailan di situ tuh, menurut gue, kenapa bisa disebut tatanan kailan tuh karena kita mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa kita percaya dari kedua hal itu. Ya memang. Bintang itu. Ya. Kalau nggak cocok, kan kita anggapnya Ya, tunggu. Kalau misalnya secara bintang mereka nggak cocok, ya kita selalu menganggap Scorpio sama Capricorn nggak pernah kangen cocok lah gitu. iya. Tapi kan tuh konsep yang kita bikin, bukan kita, tapi yang dibuat oleh seseorang atau mungkin sekelompok orang. I think it's just for fun, bukan untuk jadi keperluan sehari-hari. Maksudnya bukan penentu kehidupan sehari-hari sih. Tapi begitu banyak orang loh yang percaya. Ya, karena mereka ngerasa related. Karena bahasa-bahasa mereka itu cukup universal untuk disubjektifkan sesuai dengan keadaan mereka. Jadi bagi lu itu tentang khayalan atau bukan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada juga yang bilang itu based on mathematics. Nah, kalau itu Istilahnya kalau di secara psikologi namanya filsafat kuno atau filsafat klasik. kenapa? Ya karena itu bagian dari pembahasan karakter juga kan. Tapi yang klasik dari zodiak, dari Chinese zodiak maybe, bahkan sekarang banyak muncul istilah-istilah zodiak baru. Maya zodiak, ada bis zodiak, bis hewan, bis zodiak. Ada. Zodiak bukan dari hewan. Enggak, maksudnya yang dia pengkelompok ke karakter berdasarkan simbol-simbol hewan. Ada. Gue nggak tahu sih. Nah nanti ada zodiak apa lagi? Ada banyak loh zodiaknya. Tapi kalau kita lihatnya zodiak lain sesuai tanggal kita, maksudnya tanggal lahir kita,
itu kita memang selalu bilang, oh nanti relate juga ya sama kita ya. Karena kita manusia kan punya kecenderungan untuk merelatekan sebuah cocok logi terhadap diri kita. Lu masih ingat nggak dulu ada istilahnya yang namanya extrovert, introvert, tiba-tiba muncul ada katanya ambivert. Tiba-tiba banyak orang yang jadi ambivert. Lu itu apa sih ambivert? Ambigu sih. Ambigu kan? Jadi ini kan semua lebih ke gimana kita dalam mempercayai sesuatu. Kita menganggap itu benar, ya itu udah jadi sebuah tekanan bagi diri kita. Kan kita mengikuti apa yang kita percayai. Jadi lo percaya? Konteksnya apa dulu nih yang kita bahas tadi udah ada zodiak. Zodiak. Kalau bagi gua orangnya suka baca zodiak sih. Kalau lu tanya gua. Jadi tadi lu sudah mengkategorikan diri lu orang yang begitu khayalan juga mengikuti tatanan enggak. Lu mungkin lu menganggap itu enggak benar. Enggak tahu sih lu menganggap itu benar enggak? Gua suka baca, tapi kalau lu tanya gua percaya 100%, berapa persen lu percaya? nah gua suka yang gini. Kalau lu sebut karakter, mungkin gua masih bisa terima. Ya. Tapi yang zodiak harian gua gak bisa terima. Kenapa? Oke. Kenapa yang karakter lu bisa bilang lu percaya? Karena gini, kalau kita lihat secara penjelasannya, itu jauh lebih spesifik dibandingkan yang harian. Kalau yang harian lu baca lah gak ada satupun yang kata-katanya spesifik. Zodiak ada berapa? 12. Premisnya begini. Di zodiak sendiri ada 12 dengan 12 karakter yang berbeda. Cenderung berbeda. Oke. 7 billion people di bumi punya 12 karakter itu. Iya. Berarti 7 bagi 12 7 juta bagi 7 miliar bagi 12 apa ya? Ya oke lah, let's say 500 orang, let's say 600 maybe 600. Oke lah, 600 juta orang misalnya 600 juta orang punya karakter yang sama. Logika dong. Secara logika dong. Oke. Ya kan? Karakter yang cenderung sama. Nah, karakter yang cenderung sama. Kalau bilang sama gak akan mungkin. Kenapa? Kenapa bisa karakter yang hampir sama? Padahal 600 juta orang. Sedangkan di Indonesia aja 200 juta penduduk memiliki karakter yang semuanya berbeda. Iya, berbeda gini. Kalau kita bilang karakter, setiap orang karakternya pasti berbeda. Karena dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, tapi kenapa kita cenderung bisa mempercayai zodiak? Karena adanya beberapa unsur, misalnya kita bilang orang-orang yang berzodiak Taurus kayak lu adalah orang-orang tipe ya pekerja keras. Terus pekerja keras dalam arti nggak bisa mempercayai orang lain. Dalam arti lu kerjanya lu anggap yang lu kerjain yang paling benar dan paling perfect. Kalau lu kasih ke orang lain lu nggak bisa percaya di dia. Nah, itu kecenderungan orang-orang yang berzodiak Taurus. Tunggu. Punya karakter seperti itu. Tunggu. Berarti orang Taurus. Sorry, bukan orang Taurus. Berarti orang-orang yang cenderung seperti itu, itu kan harusnya dikategorikan sebagai perfeksionis. Iya. Nah, sedangkan orang perfeksionis itu bukan cuma Taurus. Iya. Nah, terus kenapa gitu? Bener. Tapi maksudnya ada pengkategorian kayak gini. Pengkategorian seperti begitu. Adanya kecenderungan yang mirip. Kalau misalnya gue baca sendiri, ya gue mencocok logikan gue diri sendiri. Iya. Tapi kalau gue kan enggak. Kalau lu bilang karakter seperti itu, gue enggak. Karakter gue mau bebas. Maksudnya karakter mau bebas?
gue itu orang yang nggak bisa seperti terikat dalam kondisi tertentu, nggak Bukan bisa. sebuah hubungan. Bukan. Lanjut. Gue suka berpergian dalam arti kalau lu suruh gue hari ini juga naik gunung, gue oke. Atau hari ini juga, yuk tembak ke Jakarta, yuk oke. Ya kalau dia yang bayar gue juga oke sih. Ya enggak, maksudnya gue orang yang tipe yang suka keluar bebas. Jadi itu apakah mungkin lebih tepatnya gue mempercayai karena kecenderungan, bukan mempercayai 100%. Ya walaupun di zodiak itu kan banyak itu spesifikasinya, karakter A, B, C, D, E, F, G itu banyak. Oke. Tapi bukan semuanya gue percaya, enggak. Tapi seperti orang-orang kayak gini cenderungnya kayak gini loh, punya kecenderungan. Oke. Kata lu kan tadi mempercayai karakter nih. Oke, ya karakter nih. Berarti sebenarnya 600 juta itu karakternya sama. Itu ya, oke, kecenderungan. Tapi kan ya bisa dibilang, let's say, gue kecenderungannya let's say Taurus misalnya. Tapi traits gue bukan cuma Taurus gitu, bisa aja Capricorn ada, bisa juga Scorpio ada, bisa juga ini ada, bisa juga itu ada. Ya berarti sama aja dong. Benar. Nah, apa bedanya dengan yang lu coba tes misalnya yang tes yang melankolis, sanguinis? Lu udah tau ya melankolis, sanguin, pragmatis. Itu kan ada tesnya juga. Betul. Itu 4 lagi. Lebih gawat, orang dibagi jadi 4 kategori doang. DISC. Tahu? Dominance, influence, Oh ya 16 itu. Enggak, itu beda lagi. Oh, Itu beda lagi. Banyak ya. stable sama satu lagi yang gue lupa siapa. DISC. Ada lagi tes DISC, cuma bagi lu berdasarkan 4 kategori. Baru yang sistem personality. Baru banyak lagi tes-tes lain sebagainya. Jadi apakah itu semua khayalan? Itu saintifik sih. Itu saintifik kan? Beda lagi. Jadi Itu banyak sebenarnya orang populasi. menganggap bahwa zodiak itu juga saintifik, bukan semua khayalan. Tapi kalau yang tiap hari dikeluarin, gue gak percaya sih. Bagi gue itu benar-benar seperti khayalan sih. Mungkin tiap hari cuma untuk pemanis hari. Pemanis hari oke, tapi kalau Pemanis hari. lu bilang sebagai sesuatu yang bisa diterima ya enggak juga. Seperti dibilang keuangan hari ini syarat, ya tiap hari keuangan gua juga syarat, gua butuh duit lebih dan lebih. Kebanyakan lu buang duit lu parah. Buang kemana nih? Nggak tahu ya. Oke. Atau misalnya butuh jaga kesehatan ya, lu jangankan hari ini, besok juga jaga kesehatan. Hari ini bakalan ada masalah, tiap hari juga ada masalah. Lalu kalau itu ya benar-benar gue Berarti itu cuman oke. Itu yang tiap hari itu menurut gue itu cuman jadi penenang hati. penenang hari. Oke, jadi kata-kata seperti itu muncul untuk supaya kita nggak panik, supaya Iya, kita nggak panik. tenang. Tapi panikkan juga sih kalau rupanya jadi lu bilang hari ini lu bakalan ada masalah. Ya apa yang lu harus panikin? Oh, bakal ada masalah sih. Masalah makin banyak sih jadinya. Iya. Bukan Balik lagi sih lu percaya atau enggak sih. Iya. Makanya Lu kalau tadi seharian di rumah juga nggak akan ada masalah. ada masalah juga, encok lu. Seharian di rumah kok encok sih? Ya lu duduk terus, lu tiduran terus, encok lu. Nah, sama seperti yang tadi gua bilang juga di awal, saat lu mengatakan bahwa ini tidak cocok, lu menganggap ini tidak bisa dipercaya. Tapi saat lu melihat ini cocok dengan lu menganggap, atau yang baik, lu menganggap ini cocok sama lu. Jadi ini benar. Tapi saat ini tidak sesuai yang lu harapkan, lu mengatakan bahwa ini itu nggak bisa dipercaya. Oke, gue setuju sama topik yang gue setuju sama itu. Dimana lu bilang kita cuma mempercayai hal-hal baik, tapi kalau hal-hal buruk ke kita nggak percaya. Iya, Itu gue betul. setuju. Karena ya semua kita pernah ngalamin sih. Iya. Berarti kan itu adalah sebuah pengharapan di mana kita selalu mengharapkan sesuatu yang baik terjadi. Benar. Nah, pengharapan itu kan sebuah, iya memang kita jadi masa kita wajib untuk mengharapkan sesuatu baru kita bisa raih hal itu.
Tetapi lihat juga pengharapannya seperti gimana. Kalau pengharapannya cenderung mustahil atau pengharapan semu, itu bisa disebut sebagai khayalan, sebagai halusinasi. Oke. Kalau topik kayak gini masuk ke Nah, semu ya. semu, Let's say pengharapan semu. pengharapan semu. Let's say Windows. Windows apa nih? Windows apps. Windows OS. OS. Itu bermula semua dari blind faith. Blind faith, ya. Ya, maksudnya ya sesuatu yang diciptakan oleh Bill Gates dan timsnya, ya berdasarkan sebuah creativity, maksudnya tatanan yang mereka bikin dong. Iya benar. Mereka yang tapi itu nggak impossible. Nah, kan gue bilang kalau yang impossible, kan sering juga kita mengharapkan Contohnya? mengharapkan bisa terbang, maksudnya diri kita tanpa alat ya, mengharapkan bisa terbang, punya kekuatan super, Nah, berarti sekarang dan yang cenderung kita bilang sulit untuk dipercaya. Ya bisa sih kalau lu mau punya kekuatan. berarti daydreaming itu salah dong. Daydreaming untuk Kan khayalan. iya bener khayalan, untuk penghibur sesekali oke. Tapi kalau daydreaming keseringan itu justru berbahaya bagi mental. Delusion. Delusion. Dan kita menganggap segala sesuatu itu tidak terjadi sesuai harapan kita. Ini akan mempengaruhi psikis kita secara psikologi. Kalau lu terlalu sering berhalusinasi itu berbahaya. Tunggu. Sorry, bukan halusinasi, Ah. daydreaming. Oh, oke. Itu akan menciptakan halusinasi. Soalnya kalau lu ngomong halusinasi, gue bingung nih, karena kan secara saat lu Halusinasi. daydreaming, lu bisa terjadi halusinasi. Lu mengharapkan nih, misalnya kita ambil random deh, kita mengharapkan sebuah kejadian ini terjadi pada diri kita. yes. Oke, kita mengharapkan terus, mengharapkan. Lama kelamaan kita itu akan terbawa secara alam bawah sadar. Oke, habis itu kita akan menciptakan ilusi-ilusi lingkungan sekitar kita untuk mengatakan bahwa hal ini udah bisa terjadi, hal ini mendukung ini terjadi loh. Ini itu udah one step more loh. Contohnya? Bisa kalau secara jelas, kalau kita buat contoh panjang ceritanya. Coba. Satu aja, nggak usah yang banyak. Contohnya, Karena kalau lu ngomong kayak gitu, misalnya nih, gue seharian gue mikir, gue pengen jadi Superman nih. iya, Ya kan? Seharian gue pikir gue punya kekuatan dan berubah. Tapi gue tahu, itu tuh cuma my imagination, my Nah, daydreaming. gini, kalau lu daydreaming sesekali boleh. Yang gue bilang itu adalah tiap hari, tiap saat lu daydreaming. Gini deh, tiap hari lu menganggap lu itu punya kekuatan. Ya lu bakalan kayak misalnya, oh lu bisa misalnya bengkokin apa gitu, wah gua udah kuat. Itu bisa lu, itu akan mempengaruhi psikologi. Mempengaruhi secara baik atau buruk? Kalau keseringan buruk, dia akan menciptakan delusi-delusi yang baru dan menciptakan karakter yang punya dunia yang benar-benar tidak realistis lagi. Tapi kalau dia misalnya berkhayal, misalnya kita bilang mimpi-mimpi enak, atau maksudnya sesekali, itu nggak masalah. Kayak misalnya, wah enak ya kalau misalnya gua itu misalnya punya mobil Lambo misalnya, contoh ya walaupun masih realistis Lamborghini kan. Nah kalau sesekali kayak gitu is okay, kita mungkin mengharapkan bisa punya Lambo, oke. Tapi kalau misalnya tiap hari kerjaan gua mau Lambo, kalau naik Lambo enak, kalau naik Lambo enak, itu bahaya. Bahaya di mana? Delusi. Kalau lu lakuin tiap hari, coba deh lu. Mau coba tiap hari lu mikirin lu mau Lambo. Bahaya. Iya, oke. Iya.
bahayanya apa? Gitu. Bahaya secara psikis, mental, Iya, bahaya. efeknya apa? Itu pertanyaan gue, efeknya apa gitu. Kayak kasih contoh gitu, kayak misalnya, oh gue mikirin Lambo gitu, tiap hari gue mikirin Lambo. Terus kalau misalnya gue ketemu Lambo bisa apa gitu misalnya. Enggak, bukan ketemu Lambo. Jadi Seperti apapun hidup lu kayak kan udah ke Lambo. Lu oke lah, lu gila kerja, bagus nggak? Gila kerja bagus. I see. Cuma lu mengkaitkan, oh gue mau Lambo, target gue Lambo. Kalau belum ada Lambo, gue belum sukses nih atau apa. Kalau lu terlalu memaksakan sebenarnya itu, lu jadi gila tuh bisa. Lu udah itu memang pengharapan. Pengharapan kalau lu mau Lambo baik sih. Oke. Tapi saat lu mengharapkan Lambo, lu membuat diri lu tiap hari mau Lambo. Nah, itu bisa menciptakan delusi. Bukan motivasi ya, malah terjadinya delusi. Tapi kalau saya oke, gue mau Lambo, gue harus kerja lebih keras. Gue mau berusaha coba bisnis baru misalnya, atau kita mau menggunakan strategi marketing baru untuk dapatin apa yang gue mau. Itu is okay. Nah, tapi kalau misalnya lu masukin pandangan itu ke diri lu, tapi jadi lu jadi daydreaming tiap hari. Waktu istirahat santai, Lambo. Itu bahaya. Oke. Kalau kayak gitu nih. Nah, itu bisa jadi khayalan beneran. Oke. Tapi pada saat lu bilang kayak gitu, gue malah mikir gini. Apa jangan-jangan goals kita itu sebenarnya juga sebuah khayalan yang belum tentu bisa terjadi. Life goals gitu. Ya life goals ya belum tentu bisa terjadi. Oke, ya benar, belum tentu bisa terjadi. Pada saat lu bilang kita mengulang, let's say kita mau Lambo, kita mau ini Secara berlebihan, konteksnya berlebihan. Oke. Saat lu memotivasi diri lu itu bukan kesalahan juga. Lu akan mengubah karakter lu akan mengubah cara berpikir lu akan membuat diri lu menjadi menyebalkan di lingkungan kamu karena hal itu. Itu bagus. Dan secara mental lu juga bagus. Begitu misalnya pada target tertentu, lu gak dapat Lambonya, lu bisa gila lu. Lu merasa apapun yang lu udah berikan, lu udah give not 100% but 1000%, tapi lu gak bisa dapetin Lambo. Ini bukan nyerang personal kan? Ya enggak sih. Oke. Ini contoh, kita ambil contoh. Karena banyak ada. Ya, karena banyak orang itu yang punya pandangan seperti itu. Harapan itu butuh nggak? Butuh. Kita semua butuh sebuah pengharapan. Tapi bukan sebuah delusi. Kita jangan sampai menciptakan dia jadi delusi. Kalau kita udah bisa dia jadi delusi, itu bahaya. Menarik. Bener-bener jadi khayalan nanti. Oke. Dan ini panjang ya. Maksudnya panjang itu kenapa kita dari zodiak ke mental health issue ya? Iya, nggak apa-apa. Karena ini balik lagi, apapun yang kita hidup saat ini cuma khayalan. Bisa dibilang gitu, dan apapun yang kita lakukan saat ini itu berdasarkan sebuah tatanan-tatanan yang dibentuk karena khayalan. Karena kan tatanan khayalan bukan hal yang buruk ya. Tatanan khayalan juga baik. Karena kalau tanpa tatanan khayalan kita itu pasti chaos, nggak ada orders yang mengatur kita. Jadi kita tetap membutuhkan khayalan. Kita harus masuk ke sebuah tatanan khayalan ini supaya kita bisa hidup jauh lebih teratur, lebih aman, lebih tentram, lebih gak ada masalah. Menarik. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, pas ini kan dari lalu tujuan hidup itu apa? Kalau semua di tatanan khayalan, tujuan hidup ya. Lu kenapa Felix itu hadir di muka bumi ini? Karena gue dilahirin. Ya secara biologis. Kebetulan seperti itu. Secara biologis memang lu dilahirin. Gue ada counter question. Iya. Apa jangan-jangan
kita memang nggak ada tujuan. Secara biologis Iya nggak sih? kita itu gini, kalau kita secara biologis kita hidup sampai jadi dewasa, Sampai meninggal. melakukan prokreasi, ada keturunan berikutnya, hidup, meninggal. Secara biologis. Ya. Setuju? Ya. Ya karena Oke. human is not immortal. Terus Ya. Tapi kita ini kan bukan lagi bicara secara biologis, tapi kita membicarakan mengenai gimana kita memaknai hidup kita. Nah, tunggu. Nah, ini. Ah. Tapi yang beda lagi nih. Karena lu bilang tujuan hidup. Yang pertama lu bilang tujuan hidup. Sekarang lu bilang memaknai hidup. Karena kita udah memaknai sebuah hidup, baru kita memiliki tujuan hidup. Apa nggak balikannya? Kalau lu punya tujuan, lu Nggak. memaknai. Kalau kita udah punya makna hidup, baru kita mencari tujuan hidup. Maka kan aku bilang tadi, kita memaknai hidupnya dulu. Oh, oke, sorry. Baru Gue kita pikir memiliki kebalikannya, tujuan hidup. Sorry. Gue pikir tadi lu bilang kebalikannya. Tujuan dulu baru makna gitu loh. Enggak, makna dulu baru tujuan. Oh, yes. Makanya ini pertanyaan juga gini, kita dalam memaknai hidup kita, ini berdasarkan apa? Sebuah rangkaian bukan? Contoh deh, gue tanya lu, makna hidup lu apa? Kinda personal ya. Iya. Untuk sekarang, just living, Just living. hidup aja. Oke, banyak orang nggak tahu makna hidupnya apa. Gue bukan nggak tahu, Hmm. tapi lebih ke untuk apa gue ngerasa pusing untuk memaknai hidup gue sendiri. Nah, oke. Sebenarnya Karena di dalam lu just living itu udah memaknai. iya kan, maksudnya lu hidup itu ya as long as lu nggak membuat sesuatu yang chaos, tidak membuat sesuatu yang tanda kutip radikal or something else yang bisa merugikan orang, ya just living. Oke. Yang menurut gua Itu cara lu memaknai hidup. bukan cara gua, tapi menurut gua hidup itu seperti apa. Menurut lu hidup itu seperti begitu. Nah, Oke. kalau makna hidup menurut gua mungkin bakal beda lagi sih. Oke. Menurut lu hidup itu seperti begitu? Itu apakah tatanan khayalan juga? Tentulah, karena kan karena hidup seperti itu tuh pasti ada order yang tercipta di situ. Kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saat lu mengatakan lu mesti melakukan yang baik, itu udah sebuah Iya, itu tatanan, sebuah order kan. sebuah order. Ah, oke, baik dan buruk itu sebuah khayalan kan. Baik dan buruk itu berdasarkan prejudice yang dibuat oleh mayoritas banyak orang Tapi dan disetujui. disetujui, tapi juga merupakan sebuah tatanan. Benar, sebuah tatanan juga. Jadi sebenarnya there is no wrong, there is no right. No, yang ada tepat atau enggak. Tepat atau enggak itu tepat menurut siapa dan enggak menurut siapa. Iya, karena itulah kita hidup. Saat kita menganggap itu tepat, makanya kita melakukan hal itu. Makanya tidak bisa kita mengatakan orang itu benar atau salah, baik atau buruk. Yang ada mereka lakuinnya tepat menurut mereka. Oke. Dan nggak tepat, belum tentu tepat menurut kita. Makanya kita itu hidup nggak ada istilah benar dan salah, nggak ada istilah ya tepat, nggak ada baik dan buruk. Yang ada tepat menurut siapa. Kalau kayak gitu, Itu adalah sebuah kata yang menurut gua jauh lebih tepat. oke, menurut gue lebih tepat. Iya. Oke, bagus. Kembali ke makna hidup ya. Makna hidup. Kenapa kita harus memaknai hidup? Kenapa? Kalau enggak kita lebih mendekati seperti makhluk biologis pada lainnya. Kan katanya manusia itu punya sebuah akal budi yang lebih tinggi, yang bisa lebih memaknai hidup. Tapi makna hidup dari manusia itu apa? Kan meskipun kita mengerti apa yang mau dimaknain, terus emang harus banget gitu ada. Nggak mesti juga. Ya udah, maksudnya kadang itu. Nah, tapi kan menurut gua kadang itu kita terlalu lama mencari makna dan tujuan hidup. Kadang itu kita selalu melupakan sesuatu yang udah. I mean like sesuatu yang sudah kita lewatkan. Nah, ya mungkin untuk sekarang lu mencari sesuatu yang sesuatu yang gue harus punya sebuah makna hidup, gue harus punya sebuah tujuan hidup. But sometimes menurut gue
kadang tuh orang-orang bisa melupakan sesuatu yang mereka harus appreciate di sisi itu, di waktu itu. Nah, menurut gua, saat lu mengapresiasi kan, itu udah memaknai hidup. ya tapi berbeda. Kalau misalnya kadang tuh orang terlalu straightforward kepada tujuan mereka tuh melupakan yang sekitarnya. Nah, makanya kita selalu memulai dari memaknai hidup dulu. Saat lu memaknai hidup sebagai sebuah kehidupan, itu udah benar. Sorry, udah tepat. Oke. Saat lu memaknai hidup bahwa lu itu hidup, itu udah tepat. Tapi saat Lu lu bisa memaknai hidup dengan adanya begitu banyak tujuannya, mesti, kata mesti ini perlu di highlight. Saat itu lalu melupai memaknai hidup lu sebagai makhluk hidup. Oke. Konsep memaknai hidup dan memiliki tujuan hidup itu menurut lu berlakunya kapan? Soalnya menurut gua pada saat let's say kita Homo sapiens, kita tuh bertahan hidup seperti yang zaman dulu aja. Iya. Kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya makna hidup. Menurut gua pada saat Homo sapiens. Kalau Terus apa yang membedakan kita dengan mereka? Sedangkan mereka tuh merupakan ancestor kita yang udah jauh banget. Apa karena sosial yang membuat kita seperti itu? Apa karena zaman? Apa mungkin 100 tahun kemudian kita bukan memaknai hidup lagi? Mungkin kita harus mencari hidup baru misalnya. Maksud gue ya, mungkin apocalypse or something gitu. Happen, I don't know. oke. Kita pindah ke Mars, mungkin dalam 100 tahun nggak tahu sih bisa pindah atau enggak. Ya Elon Musk sih bisa, bilang bisa tapi. Nah, yang menurut gua nih, kalau membedakan antara leluhur kita, Homo sapiens, dengan kita saat ini, lebih ke apa ya? Kalau kita bilang memaknai hidup, mereka juga memaknai hidup mereka untuk bertahan hidup, dan kita juga bertahan hidup. That just life and living life gitu. Iya, mereka bertahan hidup. Makanya kalau gua bilang memaknai hidup itu adalah kita menyadari bahwa kita itu perlu hidup dan memaknai hidup ini, bahwa hidup ini kita hidup. Dengan kita memaknai bahwa kita hidup itu udah kita memaknai hidup. Berarti semua orang udah punya tujuan hidup dong. Kalau misalnya premisnya Enggak gini. Kan kita belum bicara tujuan hidup dulu. Ini gua belum bicara. Berarti tujuan semua hidup. orang udah punya makna hidup dong kalau kayak gitu. Sebenarnya semua orang punya makna hidup, tapi orang sering melupakan makna hidup, menggantikannya menjadi sebuah tujuan hidup. Nah, kalau kita bilang sebuah tujuan hidup, mungkin tiap orang beda. Mungkin lu pengen, kalau kita bilang Elon Musk, mungkin dia mau ada sebuah kehidupan di luar angkasa, di alam lain. Gue juga pengen sih. Oke. Mungkin buat buat lu adanya apa mungkin, atau terciptanya apa, mungkin buat seorang kita bilang penyanyi, dia bisa menyanyi didengari oleh semua orang di dunia sebagai tujuan hidupnya. Mungkin seperti kita basically arsitek, kita pengen karya kita jadi masterpiece yang diagung-agungkan sampai berabad-abad kemudian. Itu adalah tujuan hidup yang udah dipengaruhi oleh yang namanya tatanan. Dan seringnya akibat dari sebuah tatanan itu, kita tidak lagi melihat kehidupan itu sebagai sebuah kehidupan yang perlu kita syukuri dan kita hargai, tapi lebih ke politisasi kehidupan itu mau kemana. Wah, udah ngomongin politisasi nih. Bener nggak sih? Contoh deh, lu punya duit 200M, lu mau ngapain? Investasi. Untuk apa? Sekarang gini, lu punya 200M, otomatis yang kita bilang lu mau makan, jalan-jalan, aset, apalagi tabungan sampai lu meninggal, ada dong. Ada pasti. Pasti ada dong. Sisanya mau ngapain? Having fun. Having fun semuanya. Yeah, I think. Karena apa ya? Berarti sekarang tujuan kita hidup itu ya Saat lu making more money. saat lu making more money,
kita sering lupanya itu batas kita sampai mana sih? Kayak nggak ada limit ya untuk having money. Enggak gini, memang kalau nominal kan nggak ada limitnya. Kaya itu nggak ada limit. Kaya secara materi ya kita ngomongnya ya, itu nggak ada limitnya. Tetapi kalau kita bicara mau sampai kapan sih kita cari duit, baru kita bisa memaknai hidup ini. Kan ini sering terjadi. Jadi ya phrase like when is enough ya. Kapan itu cukup? Iya, baru lu bisa memaknai hidup. Atau sebenarnya lu selama ini lu nggak memaknai hidup dan lu hanya hidup seperti zombie yang cuma perlu cari makan. Kan basically kita The Sims. Nggak. Itu bagian dari tekanan kan? Tentu dong. Yang lain kita tuh cuma dikendalikan oleh bukan sebuah ya, tapi oleh sebuah simulator. Bisa juga. Kita cuma sebuah simulator. Nah, menurut lu misalnya kita let's say perekonomian itu tentang kaya kan? Ya pasti dong, karena dibentuk dari awalnya seperti itu. Kita mesti kaya itu tentang kaya kan? Oh iya. Kita mesti cari duit sebanyak-banyaknya itu tatanan kaya kan? Yes. Lalu kenapa kita tidak mencari duit itu? Karena kita suka berkhayal. Gua setuju itu. Kenapa kita suka berkhayal? Ya. Pengen Lamborghini nih. Kayak enak-enak yang menurut kita mau kan? Karena gini ya, kadang menurut gue kita terlalu pusing terhadap sesuatu yang kita belum ada. Khayalan kan? Iya. Sesuatu yang kita berkhayal, tapi kita belum pernah stop dan berpikir apa yang kita sudah ada di sekitar kita. Bener. Ya itu gue juga ngalamin sih. Jadi ya Kita semua alami. Nah susahnya seperti ini Mas. Pada saat kita punya minds and we already set the goals, mau gimana pun kita nggak akan mau kecewa dengan goals yang akan kita capai. Iya, itu gak ada yang salah. Makanya goals itu selalu meningkat. Bener. Ya kan? Nah, menurut gue juga memang itu bisa menjadi motivasi untuk semua orang. Untuk beberapa orang, semua orang, sebagian orang. Tapi apakah itu bagus gitu? Karena kan pada saat lu bilang itu bisa menjadi obsesi. Bisa. Nah, kalau lu over itu bisa jadi obsesi berlebihan. Berapa banyak sih orang meninggal dalam kondisi bekerja? itu di Jepang. Sih di Indonesia nggak tahu sih. Ada banyak juga. Over stress ada. Gini deh, kita tanya deh. Let's say kita memaknai hidup dengan jalan-jalan. Lu coba lihat begitu banyak orang yang hidupnya itu sepenuhnya kerja. Kerjanya itu bukan 365 hari lagi kalau bisa. Mereka berharap lebih. Dan coba tanyain sama orang-orang, kapan sih terakhir mereka jalan-jalan? Ada yang 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Ya, ada COVID. Gue sekarang nggak bisa. Ya jangan yang sekarang lah, jangan kondisi COVID. Oke, itu bisa banyak, bisa 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Itu banyak loh orang-orang yang seperti begitu. Oke. Baik lagi. Mereka nggak jalan-jalan, bukan berarti mereka nggak punya duit dong. Iya, bukan berarti mereka nggak Karena punya duit. mereka punya kebutuhan lain yang lebih urgent dibandingkan jalan-jalan. Nah, oke. Let's say deh, jalan-jalan yang paling sederhana. Ke mall ya misalnya. Nge-mall atau enggak ke taman. Yes. Medan ada taman Pak yang bagus. Jakarta. Jakarta, Bandung. Anggaplah di Medan kita nge-mall. Yes. Seberapa sering sih lu satu keluarga nge-mall bareng? Ada yang seminggu sekali kok. Iya ada, tapi banyak yang enggak. Ya, gue. Banyak yang enggak. Seberapa sering sih gitu? Yes. Banyak keluarga yang bapaknya entah kemana, ibunya entah kemana, dalam konteks kerja ya. Habis itu anaknya entah main kemana. Jadi terakhir lanjut. ya terakhir nggak bisa sama-sama, nggak bisa me time, family time, nggak ada tuh. Oke.
Dan itu sebenarnya udah gak membangun hidup. Karena kita hidup itu adalah gimana kita have a time melihat hidup kita, wah, hidup itu indah ya, hidup itu enak ya, gitu. Oke. Hidup itu, wah, gue sehat, happy loh. Banyak orang yang gak menghargai itu. Berarti di satu sisi tatanan kalian itu toxic. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung bagaimana yang jalaninnya. Kalau lu jalaninnya penuh dengan kita bilang tahu cara mainnya, itu kita bisa happy. Oke, siapa sih yang tahu cara main hidup? Lebih ke Who knows? jangan terlalu stres maybe. Oke. Stress itu comes because of overthinking. No, gue nggak setuju. Oke. Coba, kenapa? Gue anggap semua permasalahan hidup kita, Itu nggak ada yang stres. seluruh permasalahan hidup kita, awal mulanya selalu cuma dari satu, Apa? tidak menerima kenyataan. Ini gue setuju nih. Oke. Contohnya, Ini nyerempet berapa banyak orang? Nyerempet berapa banyak orang nih? semua permasalahan hidup kita karena kita tidak menerima. Oke, lu sakit, lu terima nggak lu sakit? Enggak dong. Oke. Lu udah lakuin usaha kayak gini-gini, rupanya nggak capai. Lu terima nggak? Ya, kalau realistis terima. Harusnya ya. Tapi faktanya semua masalah muncul karena lu tidak menerima kenyataan bahwa hal tersebut terjadi. Berarti sebuah ini quotes Confucius nih. Iya. Sesuatu yang aduh bahasa Inggris sih, gue lupa sih sumpah. Lu bilang aja bahasa Inggrisnya dulu. Aduh, gimana ya mungkin? Oh, the best thing man can ever achieve, atau misalnya sesuatu yang bisa lu dengar, kata misalnya dari gue nih, gue bilang, you already have peace with yourself. Lu udah punya sebuah peace terhadap diri lu sendiri. Ya sebenarnya kita setiap diri orang itu udah bebas. Ya, maksudnya you can make peace with yourself gitu. Yes, you can. Nah, bukan yes you can, tapi sebuah Ya tiap orang bisa. bukan penghargaan, sorry, sebuah komplimen terbaik yang orang lain bisa kasih itu ya pada saat lu dibilang, oh lu udah bikin peace dengan diri lu sendiri. Berarti ya itu kan menerima kenyataan dong. Ya saat lu mau terbebas dari masalah, ya pertama sekali ya lu harus menerima kenyataan itu. Saat lu udah bisa menerima kenyataan, ya masalah lu udah selesai. Contoh deh, gak sadar nih dompet lu jatuh, Duitnya hilang. duitnya ada 10 juta, lu terima nggak? Kalau udah hilang ya mau gimana? Nah, saat lu gak terima itu muncul permasalahan baru. Tapi saat lu udah, oh ya udah hilang, mau gimana pun atau usaha kayak gimana pun, kayaknya udah gak ada harapan nih untuk kembali. Ya udah, selesai satu masalah. Menarik, konsepnya menarik nih. Oke. Berarti kita hidup itu harus slow, chill, Lebih tepatnya kayak kan buat mikir dulu. Jangan langsung terlalu berlebihan. Kita itu cenderung nggak terima kenyataan sih. Ini inside jokes-nya banyak ya. Ini nyerang berapa orang nih? Hampir semua orang sih. Oke. Nggak tahu kan nyerang teman-teman lu? Mungkin. Nggak menerima kenyataan bahwa mereka itu gemuk. Contoh. Oh, langsung spesifik ya? Wow. Nggak menerima kenyataan bahwa kerjaan mereka itu sekarang yang seperti begini. Nggak menerima kenyataan bahwa keluarganya itu kayak gini. Nggak menerima kenyataan bahwa kekasihnya kayak gini orangnya. I see. Nggak menerima kenyataan bahwa temannya itu sebrengsek ini.
ini inside jokesnya banyak nih. Banyak. Jangan. Intinya hidup kita itu seringnya itu bermula dari, bukan sering sih, hampir semua itu bermula dari saat kita tidak menerima kenyataan bahwa itu terjadi. Nah, kita tidak menerima kenyataan berarti itu tatanan khayalan juga dong. Karena kan kita selalu mengharapkan. Karena Enggak, ini udah beda. Ini bagian efek dari tatanan khayalan. dari harapan yang kita buat. Oh. Harapan ini apakah sebuah tatanan khayalan atau Iya. bukan, itu topik lain lagi. Topik berbeda nih. Iya. Ini banyak nih topik. Tapi saat lu udah tidak menerima kenyataan, itu bukan lagi tatanan khayalan, tetapi sikap kita terhadap sesuatu. Reaksi kita terhadap sesuatu ini terbentuk dari si manusianya, bukan dari si tatanan khayalannya. Tatanan khayalannya adalah objek penggeraknya. Oke. Ya. Wah, ini topik yang baru nih berarti ya, kita bisa masuk ya. Tapi kita ini kan udah terlalu jauh nih ya. Kita udah ngomongin sampai ya nggak menerima kenyataan, nggak realistis Iya. dan segala macam. Kita tarik balik nih ke tatanan khayalan. Berarti menurut lo itu kita hidup itu perlu percaya pada tatanan khayalan atau enggak? Kalau menurut gua adalah kita mesti tahu bahwa kita hidup di sebuah tatanan khayalan, Tapi tidak harus mempercayainya. bukan tidak harus mempercayai, dan kita harus memilah-milah mana tatanan yang lebih cocok dengan diri kita Lebih tepat untuk dengan diri masuk, kita. untuk lebih cocok, lebih tepat untuk kita masuki. Oke. Kalau kita masuk ke sebuah tatanan yang kurang bagus, kurang tepat, ya kurang bagus sama sih. Ini lanjut. Oke, itu akan membuat munculnya begitu banyak masalah lagi. Jadi lebih bagus kita tahu kita hidup di sebuah, kita nggak mungkin bisa hidup tanpa tatanan khayalan. Tetapi kita harus tahu bahwa tatanan mana sih yang paling bisa cocok, tepat buat diri kita. Menarik nih. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih kita nggak bisa lari sih dari tatanan khayalan karena Gak mungkin bisa lari. ya karena di sekitar kita itu kehidupan kita tuh selalu berputar-putar di situ. Iya. Tatanan khayalan karena kita hidup itu semua berkhayal. Kita pengen jadi ini, kita pengen ini. Dreams kita khayalan. Ekonomi kita khayalan gitu. Iya. Politik kita khayalan, semua khayalan. Karena kan Sistem juga khayalan. Sebuah tatanan. tapi menurut gua segini, di saat kita bisa menerima ini sebuah tatanan khayalan, di saat itulah mata kita akan terbuka mana yang di mana kita bisa memilih memilih mana yang perlu kita ikutin dan mana yang enggak. Iya. Yang paling tepat atau enggak? Ya paling tepat atau enggak sih? Gue setuju sih di situ. Ini topik ini kita bisa bahas sampai 10, 20, 30 episode kali ya. Ya mau sebanyak Gila. apa bisa sih. Serius? Iya. Ini notes yang tadi lu bikin apa? Happiness is Happiness yang mana? tatanan khayalan. Wah, menarik. Kan tadi lu ada bikin notes tuh pada saat jeda-jeda berikut. Pada saat kita ngobrol-ngobrol belakang. Oke, ya. Happiness juga bagian dari tatanan khayalan, dan tatanan khayalan bisa buat happiness. Oke, itu maybe itu tuh next pembahasan kali ya. Oke, mungkin segini aja kali ya. Iya. Udah panjang banget sih. Next time. Eh, Bye.